Tragedi Nasab Alawi diciptakan di Hadramaut berakhir di Nusantara 2022. Tulisan terbaru, teman-teman bisa membacanya sendiri di pwils.net. Link saya sematkan di kolom deskripsi. Gerakan anti pengakuan nasab palsu klan Balawi yang dilakukan kesatria Nusantara 2 tahun ini betul-betul menarik perhatian semua lapisan masyarakat, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Di Nusantara, ia menyentuh lorong-lorong kota dan berjalan jauh ke pelosok-pelosok desa. Dari mulai pengacara sampai bromocorah, dari mulai menteri sampai para santri, dari mulai kiai sampai para priayi, dari mulai wanita-wanita sosialita sampai emak-emak solihah. Semua mengikuti viralitas tesis bahwa ternyata Khabib-Khabib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Semakin hari, semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa Khabib-Khabib imigran Yaman itu bukan keturunan Nabi. Sebagian mereka mengekspresikan kesadaran itu dengan bergabung dengan perkumpulan PWILS dan semacamnya. Sebagiannya lagi ikut berjuang dengan membuka channel-channel YouTube dan TikTok dan menyebarkan berita bahagia terbongkarnya kepalsuan nasab Khabib itu ke hadapan masyarakat luas. Sebagiannya lagi dengan membuat akun Facebook dan Twitter. Sebagian lagi ada yang berjuang dengan men-share konten-konten kepalsuan nasab Ba'alawi di grup-grup WhatsApp. Para akademisi berjuang dengan membuat jurnal-jurnal ilmiah. Para mahasiswa mengangkat kepalsuan nasab ke tugas akhir kuliah mereka. Sebagiannya membuat skripsi, sebagiannya lagi membuat tesis. Para kiai-kiai pondok pesantren satu persatu menyadari bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka meneliti, sebagian lagi beristikharah memohon petunjuk ilahi, lalu waridat-waridat ilahiyah turun dalam bentuk keyakinan yang kokoh yang tidak bisa digoyahkan lagi. Kini, masyarakat Indonesia berjalan pasti menuju pencerahan spiritual keislaman yang hakiki. Ajaran Islam yang suci yang selama ini diselimuti kepalsuan pengakuan sebagai keturunan Nabi kini telah tersibak. Cahaya Rabbani yang berkemilau indah memancar ke relung-relung sanubari, lalu tersebar menyinari nurani, kemudian masuk menembus rongga-rongga jiwa, semakin jauh berteduh di bawah naungan sukma, kemudian menjelma menjadi keteguhan akan kebenaran yang tiada tara. Dalam setiap perubahan tentu akan ada yang tertinggal. Kapal tidak bisa mengangkut sekali jalan semua calon penumpang. Namun bukan berarti mereka benar-benar akan tertinggal. Hanya menunggu waktu dan kuota hidayah saja. Kapal akan berbalik arah lagi lalu akan memuat semuanya. Kibin-kibin yang hari ini masih bersama masa lalunya, suatu saat akan berteriak lebih lantang dari para pejuang yang sekarang telah bersuara. Karena semakin lama mereka belum tersadarkan, semakin banyak pengalaman yang mereka simpan, tentu akan semakin dalam keyakinan kepalsuan itu setelah mereka tersadarkan. Hanya butuh sedikit kecewa, mereka akan meninggalkan para Khabib dan terbebas dari selimut kegelapan. Khabib-Khabib tentu kini akan berusaha mengubah perilaku agar segala tuduhan yang selama ini dialamatkan akan jejak digital masa lalu tidak begitu saja bisa menjadi dakwaan fardu. Lidah mereka tidak akan lagi tajam kepada kiai-kiai NU, tidak akan lagi mencaci maki para pejabat, tidak akan lagi menyombongkan nasab mereka. Klaim-klaim sejarah yang penting buat eksistensi mereka mungkin akan dimoratorium terlebih dahulu. Walau mereka tahu masih ada kibin yang sekulit bawang husnuzon kepada nasab mereka. Tetapi mereka juga tahu kebanyakan masyarakat sudah tidak percaya lagi mereka keturunan Nabi. Mereka akan berupaya minimal suara-suara itu tidak lantang lagi. Sehingga para kibin yang kepercayaannya setebal kulit bawang itu tidak terpengaruh dan menjauhi mereka. Karena jika itu terjadi, sungguh muka bumi ini akan semakin sempit untuk mereka. Pertanyaannya, sampai kapan mereka akan dapat bertahan dengan perilaku yang semu itu? Berpura-pura santun, berpura-pura tidak menyombongkan diri dan menata malu? Syukur-syukur mereka akan mampu menjaga sikap rendah diri selamanya di depan kemuliaan ilmu dan nasab masyarakat Nusantara. Upaya-upaya itu telah mereka lakukan. Misalnya dengan berupaya menyatukan Rizik Syihab dengan Kiai Syukron Makmun, juga dengan Kiai Ma'ruf Amin. Di atas panggung, Rizik mencium tangan Kiai Ma'ruf Amin yang tahun 2018 disebut binatang oleh seorang Khabib itu. Lalu Nabil Musawa datang ke PBNU ikut acara LDNU duduk dengan tokoh-tokoh NU. Nabil Musawa juga sengaja mengadakan acara di Istiqlal dengan mengundang Gus Baha.
agar nampak mereka duduk bersama kiai-kiai Nusantara. Mampukah hal-hal semu itu menghapus memori masa lalu? Sampai kapan mereka mampu menjaga adab dan kesopanan seperti itu? Saya kira tidak akan mampu bertahan lama, karena itu bukan tabiat mereka. Walau demikian, harapan tentu perlu kita hadirkan. Masyarakat Nusantara adalah manusia-manusia berakhlak mulia yang mereka warisi dari leluhur yang mulia, yang bernasab mulia dan berperadaban mulia. Kemegahan peradaban Nusantara ribuan tahun yang silam yang hari ini keagungannya masih dapat dinikmati, membuktikan mereka sebagai manusia-manusia luhur budi yang bergenetik para kesatria bijaksana, tentu akan memaafkan siapa saja yang telah menyakiti yang berniat untuk benar-benar memperbaiki diri. Tetapi ketika tabiat lama para kabib itu hadir kembali, maka akan merata rayalah tanpa tersisa keyakinan di semesta Nusantara bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu terjadi, keluhuran budi Nusantara mungkin tidak akan digunakan lagi. Winane hall nika nggih kula boten diceritakno saking akeh. Dadi rata-rata wong Tuban Bojonegoro niku anak turune Kanjeng Nabi. Sebagian besar di sini orang Jawa. Kita tahu bahwa diri orang Jawa, orang Nusantara ini senang untuk tabarruk dalam perjodohan dengan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan para pembesar Quraisy yang datang ke Nusantara ini sejak awal masuknya Islam di Nusantara. Maka saya yakin bahwa ini banyak di antara yang datang di sini ini, walaupun dibilang orang Jawa, saya yakin ada haltun min Quraisy pada diri setiap orang di sini. Apalagi orang Madura. Apalagi orang Madura. Lebih-lebih lagi kita tahu bagaimana tradisi yang kita hidupi selama ini. Gus Dur, Ki Abdurrahman Wahid dulu pernah mengatakan bahwa, silsilah nasab saya ini bertemu dengan Bung Karno pada Syekh Maulana Ishaq At-Tabaraki. Quraisy. Berarti Bung Karno itu juga lahu hazun min Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kawargi-wargi Jawa Barat, urang Jawa Barat, urang Sunda, urang Siliwangi, Silih Wawangian, Silih Ante, naik cicing wae. Ya, Jawa Barat geus diobok-obok hiji tina budayana. Budaya teu bisa diobok-obok. Budaya rahmat ti Allah jiwa urang. Ayeuna ku keturunan zaman ya, agama geus diobok-obok, presiden dihina, menteri di agama dihina, polisi dihina, ngarek cari cing wae. Hudang atuh lugai mau Siliwangi geus waktuna cunuk kana waktu ningang kana Hai orang-orang Arab, orang-orang keturunan Yaman yang ada di Indonesia. Saya peringatkan, Anda di sini hanyalah seorang perantau. Kalian bukan orang Indonesia. Kalian jangan terlalu mendoktrin rakyat Indonesia. Apabila Anda masih terus membuat kurafat-kurafat, kebohongan-kebohongan, membuat kepalsuan kuburan, maka saya tidak segan-segan. Kalau ketangkep saya, maka kalian akan jadi santapan ular saya. Ingat itu, wahai Habib-habib kurang ajar, Habib-habib palsu. Nyahlah dari negeriku, nyahlah dari bangsa Indonesia ini. Kalian di sini hanya membuat virus, membuat penyakit, membuat kotoran, mendoktrin otak-otak generasi muda Indonesia. Kalian itu pantas disebut
bajingan. Oke, itu ya sekilas